Janji Prabowo menjemput Habib Rizik. Bakal Capres Prabowo Subianto berjanji untuk memulangkan kembali Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Pemulangan Habib Rizik masuk ke dalam satu poin fakta integritas yang diteken Prabowo dengan GNPF Ulama saat Ijtimak Ulama kedua. Saat berpidato di hadapan santri, Prabowo juga sempat berjanji untuk memulangkan Habib Rizik. Dia berjanji akan memulangkan Habib Rizik sebelum Pilpres 2019 digelar. Oke, sebelum dilanjut bahasanya, kita mau ngetin lagi nih ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe. Dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Suara Demokrasi. Kalau bisa Habib Rizik sebelum saya terpilih bisa kembali, kalau tidak saya yang akan jemput beliau, kata Prabowo di lapangan Masjid Amaliyah Bogor, Jawa Barat, seperti dalam keterangan tertulis Selasa 23 Oktober. Prabowo sebelumnya telah menekan fakta integritas yang disodorkan Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat Minggu 16 September 2018. Saat menekan fakta integritas, Prabowo didampingi Waketum Gerindra Fadilson. Prabowo langsung menandatangani fakta integritas tersebut dengan dipimpin oleh pimpinan sidang Munarman. Berikut 17 poin di fakta integritas Ijtimak Ulama yang ditekan Prabowo. 1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. 2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham rusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia. 3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan. 4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umum beragama, baik umat Islam maupun umat agama-agama lain yang diakui pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional. 5. Sanggup menjaga dan mengelola ukhuwah Islamiyah, persaudaraan umat Islam, secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. 6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. 7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme. 8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 9. Siap menjaga amanat TAP MPRS nomor 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya. 10. Siap menjaga agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan, serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara. 12. Siap menjamin hak berserikat. 12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan. 13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan. 14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional. 15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. 16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan, serta memulihkan Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah sedang menjalani proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar yang pernah tersangkakan. Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh yang mengalami penzaliman. 17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, itu tadi pembahasan kita kali ini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.